Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 3 BTNK Politeknik Negeri Bandung akan menjelaskan antena boti dengan kecatuan mikrostrip lain menggunakan metode slot dan parasitik pada frekuensi kerja 2,65 GHz sampai dengan 3,2 GHz untuk melengkapi mata kuliah antena dan propagasi. Dengan dosen pengampu yang pertama ada Ibu Dr. Happy Ludiati, STMT, dengan NIP Tertera, lalu ada Ibu Hani Mediawati, STMT, dengan NIP Tertera. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Razak Ainurofik dengan NIM 221344033. Nama saya Delia Puspita dengan NIM 221344034. Lalu ada saya Alexander Setiawan dengan NIM 223444035. Dan saya sendiri Elisa Juliani Dinata. Adapun tujuan kami merancang proyek ini yaitu yang dapat merancang antena boti dengan pencatu mikrostrip menggunakan metode slot dan parasitik SDR12 pada simulator CST berdasarkan perhitungan manual. Yang kedua, dapat mengoptimalkan desain antena mikrostrip untuk bekerja pada frekuensi 2,65 GHz sampai dengan 3,2 GHz dengan gain 1-5 dB. Lalu dapat menganalisis rating loss, PSWR, bandwidth, dan pola radiasi antena, serta dapat menentukan parameter desain antena termasuk lebar dan panjang patch, lebar dan panjang ground, lebar dan panjang feed, serta tebal induktor dan substrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu antena mikrostrip. Antena mikrostrip adalah jenis antena planar yang terdiri dari lapisan konduktor tipis atau patch yang diletakkan di atas substrat dielektrik. Dengan lapisan ground plane di bagian bawah substrat, antena ini sering digunakan dalam aplikasi komunikasi karena memiliki ukuran yang kecil, bobot ringan, dan mudah diproduksi. Berikut adalah struktur dari antena mikrostrip, yaitu ada patch, substrat, ground plane, dan juga feed line. Selanjutnya, pengertian dari metode slot, yaitu penambahan celah slot pada patch antena mikrostrip. Ini tuh teknik yang digunakan untuk meningkatkan performa antena. Metode slot ini melibatkan pembuatan celah atau lubang tertentu pada elemen konduktor atau patch yang mempengaruhi distribusi medan elektromagnetik dan arus listrik di dalam antena. Fungsi utama dari slot ini pertama untuk meningkatkan bandwidth, 2 frekuensi operasi multiband, 3 menghasilkan polarisasi, dan 4 impedansi matching. Selanjutnya, pengertian dari metode parasitik. Dengan penambahan elemen parasitik, artinya menambahkan beban pada antena mikrostrip yang akan memberi dampak meningkatnya nilai lebar pita pada antena. Metode elemen parasitik ini melibatkan penambahan elemen logam tambahan di dekat elemen utama tanpa diumpan langsung. Elemen ini berfungsi sebagai reflektor atau direktur dengan tujuan berikut, yaitu meningkatkan gain, memperluas bandwidth, pola radiasi terarah, dan juga fungsi multiband. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Juliani. Terima kasih kepada Adelia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi, di mana pada bagian awal kita akan memulai dengan mempelajari studi literatur. Mempelajari studi literatur ini yang relevan dengan tentang antena mikrostrip lain, ya seperti metode slot dan metode parasitiknya. Lalu selanjutnya masuk ke bagian desain, kita akan melakukan penetapan frekuensi, gain, bandwidth, PSWR, dan ukuran. Lalu akan merancang antena boti sesuai dengan frekuensi, gain, bandwidth, PSWR, dan ukuran yang telah ditentukan. Setelah itu kita akan melakukan simulasi antena. Lalu selanjutnya akan spesifikasi dan simulasi apakah spesifikasi dan simulasi sesuai. Jika tidak, maka akan melakukan optimasi desain. Jika ya, maka akan melakukan realisasi alat dan kemudian pengukuran hasil. Lalu apakah spesifikasi telah terpenuhi? Ini adalah membandingkan dari realisasi dan juga simulasi. Jika ya, maka akan membuat laporan hasil percobaan dan selesai. Jika tidak, akan melakukan optimasi ulang hingga akhirnya spesifikasi terpenuhi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alizan.
Oke, terima kasih Anissa. Di sini saya ingin melanjutkan. Di sini ada perhitungan nilai parameter pada antena yang kita buat. Sebelum dengan perhitungannya atau dengan rumus tertentu, di sini kita harus tahu terlebih dahulu ada beberapa bagian pada sebuah antena yang dimana di sini ada substratnya, yang dimana ini yang kotak warna putih. Lalu juga di sini ada patch, yang dimana patch ini yang berbentuk segitiga. Lalu juga ada feednya, yang dimana feednya itu adalah seperti persegi panjang yang berada di antara segitiga tersebut. Lalu di sini kita tuh disuruh atau diminta gitu frekuensi kerja itu berada di 2650 hingga 3200 MHz. Lalu di sini kita mendapatkan frekuensi tengah dengan rumus akar dari frekuensi low dikali dengan frekuensi high-nya. Lalu didapat dengan hasil 2,912 atau 2912 MHz. Lalu di sini juga ditentukan kita menggunakan epsilon R yaitu 4,4, lalu dengan hanya itu atau ketebalan dari si substratnya itu 1,6 mm. Lalu di sini terdapat kita harus menghitung perhitungan A. Di sini inisialisasi atau disebutkan terdapat A yang dimana A itu adalah ZO per 60 akar epsilon R ditambah 1/2 ditambah epsilon R minus 1 per epsilon R plus 1 dalam kurung dikali 0,23 ditambah 0,11 per epsilon R. Lalu untuk di sini juga kita harus menghitung lebar feednya gitu, atau di simbolnya itu dengan WF. Di sini rumus WF tersendiri yaitu WF per H, yaitu sama dengan 8E pangkat H yang sudah dihitung sebelumnya per E pangkat 2 dikali A dikurang 2 seperti itu. Yang dimana nanti akan berpindah luas hingga rumus akhirnya itu WF sama dengan H dikali 8E pangkat A per E pangkat 2 dikali A min 2. Lalu di sini juga kita diminta untuk menghitung alpha, yaitu alpha itu adalah kemiringan dari si patch tersebut. Yang dimana rumus alpha tersendiri yaitu 2C per 2F kali akar epsilon R dikurang 2 kali delta dikali L efektif. Lalu untuk di sini juga kita memerlukan alpha efektif, yang dimana rumusnya itu sama dengan A alpha ditambah H per akar epsilon R. Lalu di sini juga panjang patch-nya juga kita disimbolkan dengan LP gitu. Yang dimana rumus LP sendiri yaitu 2 dikali alpha epsilon dikali sin theta. Lalu di sini ada lebar patch yang disimbolkan dengan WP tersendiri. Yang dimana WP sama dengan 2 dikali alpha efektif dikali cos theta. Lalu di sini juga ada panjang patch yaitu LP. Lalu lebar patch juga sama. Untuk panjang patch juga sama dengan rumus sebelumnya, di mana 2 kali alpha efektif dikali dengan sin theta-nya. Lalu untuk lebar patch-nya juga sama gitu. Lalu di sini terdapat nilai lambda nolnya gitu. Di sini kita harus menghitung juga lambda nolnya, yang dimana rumusnya itu C per F gitu. Yang dimana C-nya itu adalah 3 dikali 10 pangkat 8. Lalu frekuensinya itu frekuensi tengahnya gitu yang kita masukkan. Lalu di sini terdapat konstanta dielektrik atau epsilon per ref gitu. Di sini dengan rumusnya itu epsilon R ditambah 1/2 ditambah epsilon R minus 1 dibagi 2. Lalu dikalikan dengan hasil 1 ditambah 12 dikali H dibagi alpha pangkat 4 seperti itu. Lalu di sini juga ada alpha G, yang dimana rumusnya itu bukan alpha maaf, tapi lambda G, yang dimana lambda G tersebut di sini rumusnya itu lambda 0 dibagi dari epsilon dari tersebut. Lalu di sini ada panjang feed, yang dimana disimbolkan dengan RF. RF sendiri di sini rumusnya itu 1 dikali dengan lambda G tersebut. Lalu ada lebar substratnya kita ditentukan dengan rumus WS harus lebih besar sama dengan 6H ditambah WP-nya atau lebar patch-nya tersebut gitu yang sudah kita hitung. Lalu di sini ada panjang substrat yang disimbolkan dengan LS. Rumus LS juga sama, harus lebih besar. LS lebih besar sama dengan setengah LP atau panjang patch ditambah 3H ditambah dengan panjang feed-nya seperti itu.
Nah, di sini kita karena kita di sini terdapat beberapa metodenya gitu, terutama kita di sini menggunakan metode slot dan juga parasitik. Di sini kita mendesain antara optimasi melalui simulasinya. Di sini kita mendesain yang pertama itu dari awal dengan tanpa metode apa terlebih dahulu, di mana kita tanpa slot dan juga parasitik, gitu. Hanya microstrip line polosan gitu. Yang dimana di sini kita mendesain dengan hasil perhitungan yang telah kita buat sebelumnya, lalu kita masukkan dan juga didesain di CSS tersendiri, yang dimana ini terdapat tampak depan dan juga tampak belakangnya ketika tanpa metode apapun. Lalu di sini kita mencoba gitu dengan hasil tanpa metode apapun juga kan masih kurang optimal gitu dengan hasilnya, yang dimana kita memerlukan bandwidth yang kita pingin dari 2650 hingga 3200 gitu, dengan ketika loss juga di bawah 10 dB gitu. Tapi di sini kita kurang memaksimalkan karena kita dengan tanpa metode apapun, sehingga kita mencoba dengan menambahkan metode slot segitiga yang pertama itu, di mana kita menambahkan slot segitiga yang mana sedekat mungkin dengan feednya tersebut, yang dimana di sini kita juga bisa memperhitungkan ukuran dari segitiganya atau juga dengan kita dengan mencoba-coba sehingga mendapatkan nilai yang berubah dan lebih baik dari sebelumnya seperti itu. Untuk tampak depannya seperti ini dan tampak belakang juga seperti ini. Lalu di sini kita menambahkan juga metode slot batang gitu. Di sini juga kita mencoba gitu, sehingga mendapat perbedaan antara ketiga metode sebelumnya gitu. Di sini juga pasti terdapat perubahan antara itu bandwidth ataupun juga dengan return loss-nya seperti itu. Lalu di sini kita mencoba menggabungkan metode slot batang dengan slot segitiga gitu. Kenapa kita digabungkan? Karena ternyata pada saat kita mencoba metode slot segitiga saja tanpa metode slot batang, hasilnya makin kurang maksimal gitu. Sehingga kita mencoba menggabungkan slot batang dengan slot segitiga, sehingga penampakan tampak depannya seperti yang kalian bisa lihat di depan, dan juga tampak belakangnya seperti ini. Nah, lalu di sini juga kita menggunakan metode parasitik, di mana kita di sini menggunakan parasitik batang, di mana menambahkan sebuah batang ataupun dengan jalur gitu di bagian ujung ataupun bisa dimanapun, yang penting tidak bersentuhan dengan feed ataupun dengan patch dari yang kita telah buat sebelumnya gitu. Di sini kita menambahkan metode parasitik batang di yang di samping dengan feed atau patch tersebut gitu. Di sini kita mencoba dua gitu, di mana parasitik batang dengan parasitik segitiga yang bisa kalian lihat di depan. Kenapa juga kita digabungkan seperti ini juga, karena pastinya untuk pada saat sebelum digabung pasti masih kurang maksimal gitu dengan hanya menggunakan metode slot aja gitu. Cuma jadi kita mencoba menggabungkan nantinya di hasil akhir itu metode parasitik batang dan juga segitiga akan digabung dengan slot batang dan juga slot segitiga. Nah, terus nanti pada saat desain akhir antena kita, yang dimana antena bowtie dengan metode slot batang dan segitiga serta metode parasitik batang dan segitiga. Jadi kita menggabungkan dengan metode-metode yang tadi kita sudah saya jelaskan, digabungkan menjadi satu sehingga tampak depan dan tampak belakang seperti ini, yang dimana ini hasilnya jauh lebih baik dibandingkan dengan salah satu metode saja ataupun dengan metode yang digabungkan hanya beberapa metode ataupun dengan yang polosan yang pada saat awal gitu. Jadi kita menggunakannya itu digabungkan sehingga hasil yang kita pilih itu sesuai gitu. Desain antena kami di CST jadi dari CST ini ada parameter yang digunakan, yaitu H, tebal substrat, yang mana tebal substrat itu bagian yang silver ini. Jadi dari sini sampai sini itu tebal substrat, lalu ada T, tebal grid ini untuk tebal patchnya atau groundnya. Nah, yang kuning ini tuh tebal gridnya. Kita menggunakan tebal substrat 1,6 mm dan tebal grid 0,035 mm. Lalu di sini ada LF atau panjang feed. Panjang feed itu
panjang vertikalnya gitu. Nah, jadi dari feednya yaitu yang ini panjangnya dari sini sampai sini. Lalu ada panjang ground. Panjang ground itu panjang groundnya, panjang vertikal groundnya jadi dari sini sampai sini. Nah, ini adalah groundnya. Lalu panjang patch. Nah, ini kan patch yang segitiga ada seperti ada si kupu-kupu. Nah, ini panjang patch itu dari sini sampai sini, panjang vertikalnya. Lalu ada LS atau panjang substrat. Itu panjang dari substratnya dari sini sampai sini kita menggunakan 120 untuk LS atau panjang substrat. Lalu ada lebar lebar feed. Lebar feed itu lebar dari feednya yaitu dari sini sampai sini. Kita panjangnya 3,4 mm. Lalu ada WG atau lebar ground. Lebar ground itu dari sini sampai sini. Lalu ada WP atau lebar patch. Berarti dari sini ujung patch yang ini sampai sini. Lalu ada WS. WS ini lebar substrat. Jadi dari sini sampai sini. Nah, kemudian jika desain telah dibuat, ini bisa di start simulation untuk melakukan menjalankan simulasi dari desain antena yang telah dibuat gitu. Ini kita start. Nanti ada di sini. Nah, ini akan menunjukkan progresnya gitu. Dan tinggal ditunggu. Nanti eh, jika telah selesai akan ada hasilnya di sini. Nah, ini karena kami sudah melakukan running, jadi sudah ada hasilnya. Nah, di sini bisa dibaca untuk hasil S parameter, lalu ada hasil untuk far field-nya atau parameter medan jauhnya seperti gain, directivity, dan lain-lain. Nah, ini directivity lalu gain. Ini bisa dilihat dalam 3D-nya juga. Kemudian saya akan menjelaskan eh, cara menggunakan atau membuat eh, metode yang kami gunakan yaitu slot dan parasitik. Pertama-tama kami akan menjelaskan cara membuat slot gitu. Nah, cara membuat slot itu kita bisa mengklik break di sini. Lalu kita eh, ini dapat menggunakan dua cara yaitu cara manual di gambar manual gitu. Jika di gambar manual langsung saja gambar di sini. Lalu eh, ya jadi dibuat persegi. Nah, ini untuk cara manual. Saya di sini kami menggunakan cara menggunakan parameter gitu. Nah, untuk cara menggunakan parameter, ketika sudah diklik break, ini pencet escape atau ESC. Nah, kita beri nama misalnya slot 1. Nah, di sini X min-nya itu, jadi X min X max X ini jarak untuk sumbu X-nya atau lebarnya gitu. Kami bisa menggunakan parameter X min-nya itu WF/2 plus ST1 plus WT plus ST1. Lalu untuk X max-nya WF/2 plus ST1 plus WT1. Lalu untuk Y-nya LF plus LT1/2. Oh, ini min. Lalu untuk Y-max-nya LF plus LT1/2. Ini LT1/2. Lalu untuk Z-min-nya T plus H dan T max-nya T plus H plus
T. Ini komponennya jangan lupa diubah ke antena gitu karena ini disimpan di antena. Dan materialnya copper. Nah, di sini kita bisa preview dulu. Nah, kemudian akan disuruh untuk memasukkan parameternya, value dan deskripsinya. Jadi value itu berapa berapa ya nilainya gitu, berapa milimeter. Nah, di sini misalkan ST ini eh, saya 10 10 milimeter. Nah, ini ST ini jarak jarak slot satu gitu. Lalu WT misalkan 1 1 mm. Nah, ini WT itu lebar slot satu. Lalu LT misalkan 10. Nah, ini panjang slot satu LT itu. Nah, jadi akan eh, terlihat gitu. Nah, di sini kita oke. Setelah itu, karena slot ini memerlukan ada di dua, dua kedua patch-nya, yang kiri dan kanan, kita pilih komponen, lalu pilih yang tadi, karena tadi namanya slot satu, kita slot satu, lalu kita pilih transform, dan eh, kita pilih transform aja. Nah, di sini pilih yang mirror, lalu copy, dan mirror plan normalnya ini X-nya diisi, ini bisa angka berapa saja gitu. Nah, ini kita apply lalu di close saja. Nah, di sini jadi sudah. Nah, di sini untuk pilih satu lalu di transform, di mirror dan di copy. Contohnya ini, nah kita bisa preview. Oh, ini shape centernya, jangan di checklist gitu. Nah, setelah di preview, di apply gitu. Nah, di sini dapat dilihat eh, sudah terdapat dua slot gitu. Nah, kemudian setelah ada dua slot seperti ini, kita pilih page satu. Karena page satu ini adanya di slot satu underscore satu, kita pilih page satu, boolean, lalu pilih yang subtract. Pilih yang ini, karena ini ada di slot satu satu, pilih ini, lalu tekan enter. Nah, jadi eh, akan ada terpotong gitu untuk yang bagian slotnya, lalu begitu juga untuk yang page 2. Nah, ini lalu slot page 2 kita subtract lagi dengan slot satu. Nah, kemudian ini untuk slotnya dapat diubah-ubah gitu. Misalkan ini eh, kurang sesuai dengan perancangan yang diinginkan. Ini ST-nya atau jarak slot satunya dapat diubah. Misalkan diubah menjadi 15. Nah, ini akan berubah gitu jaraknya. Nah, atau misalkan ingin mengubah panjang slotnya, diubah LT. LT-nya diubah menjadi 12. Nah, ini akan berubah gitu panjangnya. Nah, begitu juga jika ingin menambahkan slot lagi gitu. Kita buat ini dengan parameter, karena tadi parameternya ST1, LT1, dan WT1 tinggal diubah menjadi ST2 dan ini ST2, oh WF per 2 plus ST2. Nah, ST2 plus WT2. Lalu untuk Y-minnya LF min LT2 per 2 LF plus LT3 LT2 per 2.
Lalu Z min dan Z maxnya sama T plus H, T plus H plus T. Ini jika ingin dilihat, kita preview dulu. Lalu kita isikan. Misalkan ST2-nya mau eh, 23. Nah ini beri deskripsi jarak slot 2. Lalu untuk WT2, misalkan ini sama gitu, 1. Kita beri deskripsi lebar slot 2. Lalu ini LT2, misalkan 10. Kita beri deskripsi panjang slot 2. Nah, di sini sudah ada, kita bisa preview lagi. Kita bisa oke. Lalu seperti tadi gitu, di transform terlebih dahulu. Kita pilih mirror, lalu copy, dan ininya. Ini bisa diisi oleh angka berapa aja. Kita misalkan 9 gitu. Review. Nah, ini sudah benar, baru di-apply. Lalu di-close. Ini juga seperti tadi, di subtract terlebih dahulu supaya terpotong gitu bagian slotnya. Yang batch 1, subtract dengan solusi 11. Enter. Nah, ini jadi terdapat 2 slot untuk masing-masing patch-nya gitu. Kemudian, jika ingin menambahkan slot segitiga, untuk slot segitiga, kita menggunakan, karena tadi itu break itu hanya untuk yang persegi gitu, bentuk persegi. Kita di sini dapat menggunakan extrude, extrude face. Nah, di sini kita coba gambar saja terlebih dahulu. Jadi untuk cara menggambarnya itu diklik 2 kali, lalu ini, lalu ini. Nah, untuk ini kan dapat dibilang itu tebalnya kita langsung escape saja. Nah, atur di sini Zmin dan height-nya. Zmin-nya itu T plus H dan height-nya itu T. Sini kita bisa preview juga gitu. Sini kita dapat beri nama misalkan slot segitiga. Nah, sebenarnya ini dapat menggunakan parameter juga gitu supaya lebih presisi dan dapat diubah-ubah dengan mudah. Tapi ini saya menggunakan yang hanya yang Y-nya itu. Misalkan kita klik klik yang ini, nah ini ada yang merah gitu. Nah kita ubah yang Y-nya itu sama dengan LF, sama dengan LF. Nah dan yang ini kita ubah LF plus sekian, misalkan plus 1,5. Nah yang ini juga, nah ini dapat langsung dilihat gitu perubahannya. Nah ini misalkan ini harus, karena ini tuh supaya seimbang. Jadi yang di atasnya LF plus 1,5, yang ini LF min 1,5 supaya seimbang atas dan bawahnya. Tetapi itu tergantung desain juga. Jika diinginkan tidak seimbang juga bisa gitu. Nah, ini yang terakhir digunakan LF juga gitu. Nah, ini kita preview. Kemudian jika kurang seperti yang diinginkan dapat diubah ininya, misalkan LF plus 3 dan ini juga LF min 3. Ini ketika sudah sesuai dapat di OK. Lalu seperti tadi ini di mirror. Mirror, copy, dan ini X-nya kita isikan bebas. Lalu preview dulu. Nah, jika sudah sesuai bisa di-apply, lalu di-close.
Nah, setelah itu ini di substrak lagi seperti tadi. Ini patch 1 kita substrak dengan selalu segitiga, enter. Lalu patch 2 kita substrak dengan selalu segitiga 1. Nah, itu adalah cara untuk membuat metode slot. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan eh, untuk metode yang parasitik. Pertama ada parasitik, kami itu menggunakan parasitik persegi gitu di samping patch di sini. Nah, untuk caranya sama, karena ingin membuat bentuk persegi, kita pilih yang brick yang ini. Nah, langsung saja. Ini bisa sekali lagi bisa digambar manual di seperti ini gitu. Nah, seperti ini. Tetapi bisa juga menggunakan parameter. Jadi setelah diklik bricknya lalu pencet ESC, kita beri nama parasitik segi. Nah, untuk X-min-nya kita buat WF per 2 plus WP per 2 plus S S par, ini tuh untuk jarak parasitiknya. S par plus, udah ini untuk X-min itu seperti ini. Lalu untuk X max kita ini kopikan, kita copy. Nah, lalu kita tambahkan plus W. Oh, ini kita ubah namanya WPB gitu. Ini tuh PB itu parasitik batang gitu. Nah, jadi SPB itu jarak parasitik batang atau persegi, dan WPB itu lebar parasitik batang. Lalu untuk Y-minnya LF min LPB per 2 dan Y max-nya itu LF plus LPB per 2. Dan Z-minnya sama seperti sebelumnya, T plus H, dan T Z max-nya T plus H plus T. Komponennya di antena dan materialnya koper. Nah, ini kita bisa preview dulu. Nah, kita bisa isi ini SPB-nya, misalkan jaraknya 1 mm. Beri keterangan jarak parasitik persegi. Lalu WPB, misalkan 1 mm lagi, ini misalkan 40 value-nya untuk yang panjangnya. Ini bisa diberi deskripsi panjang. Nah, ini dapat dilihat tuh ada di sini untuk previewnya. Nah, ini kita klik OK. Nah, ini sudah terbuat gitu. Lalu di sini kita mirror lagi supaya ada di kedua sisi. Kita pilih parasitik perseginya, lalu transform, mirror, dan copy. Jangan lupa, lalu mirror plane normalnya kita isikan yang X-nya dengan nilai sembarang, lalu preview. Nah, ini sudah ada di sini. Ini bisa kita apply, lalu di close saja. Ya, ini sudah ada dua parasitik gitu. Lalu selanjutnya ini parasitik segitiganya. Nah, saya itu membuat parasitik segitiga. Kami itu membuat parasitik segitiga di sini. Nah, karena ingin membuat bentuk segitiga atau bukan persegi, kita pergunakan extrude seperti tadi. Nah, ini kita buat dulu saja segitiganya, tidak perlu sesuai. Klik dua kali di titiknya, lalu klik dua kali lagi.
Hmm. Nah, lalu setelah untuk tebalnya kita escape. Nah, ini seperti tadi, Z-nya itu T plus A dan height-nya itu T. Ya, jangan lupa diberi nama dulu, misalkan parasitik segitiga. Ini untuk nama, ini tuh bebas gitu. Dan untuk penamaan parameter juga bebas. Nah, ini kan ini sudah ketika diklik ini tuh muncul gitu yang merahnya tuh di sini. Kita bisa edit untuk X-nya itu kita beri 0 supaya pas di tengah. Dan Y-nya kita beri LF plus SPS. Nah, SPS ini jarak parasitik segitiga gitu. Ini kita beri value-nya, misalkan 1 mm di deskripsi. Oke. Lalu untuk yang kedua, yang ini, nah itu kita bisa lihat ini tuh untuk mengatur titik yang di sini. X-nya itu eh W PS per 2. Kan kita beri ini 30. Kita beri deskripsi atau keterangannya lebar parasitik segitiga. Jadi ini tuh akan menjadi bagian horizontalnya gitu untuk Y itu di sini. Dan Y-nya itu LPF plus SPS. Nah, ini sekali lagi untuk parameter ini dibebaskan gitu namanya. Asalkan deskripsinya itu sebisa mungkin membantu untuk keterangannya gitu. Misalkan LPS. LPS itu value-nya misalkan 30 dan deskripsinya itu panjang parasitik segitiga. Nah, itu untuk jarak dari panjang dari sini sampai sininya. Lalu X yang ini, nah yang ini itu tuh sama tapi min PPS kedua. Lalu untuk Y-nya LF plus SPS LPS. Lalu yang terakhir ini pasti sama seperti yang awal gitu. Jadi di sini kita isikan 0. Lalu di sini LF plus SPS. Ini bisa kita preview. Nah, ketika sudah sesuai, kita bisa oke. Nah, dari parameter-parameter tadi ini kita bisa edit gitu. Misalkan kita ingin mengubah lebar dari parasitik segitiganya. Berarti kita mengubah WPS, lebar parasitik segitiga. Misalkan kita ingin mengubah menjadi 80. Nah, ini bisa berubah gitu. Penggunaan parameter itu supaya dapat mengubahnya dengan mudah gitu. Jadi nggak perlu untuk menggambar atau mengedit lagi. Nah, di sini saya sudah desain untuk yang finalnya gitu dengan metode. Nah, ini saya menggunakan 4 slot. Jadi ada slot 1, slot 2, slot 3, slot 4 gitu. Ini sama cara pembuatannya seperti tadi gitu. Nah, setelah dibuat ini sama kita bisa melakukan start simulation. Nah, ini kita tunggu lagi seperti tadi gitu. Nah, ini ada hasilnya. Hasil dari yang terakhir gitu atau yang final.
Sama seperti tadi juga di sini ada untuk yang far field-nya atau parameter medan jauhnya. Baik, terima kasih Alizan. Kemudian saya akan menjelaskan analisis dari percobaan kami dari awal simulasi. Di sini mulai dari angka metodenya dan tampak depan tampak belakangnya. Lalu ada S parameternya. Nah, dari S parameter ini kita dapat mendapatkan bandwidth dan return loss. Gitu. Di sini kita mendapatkan bandwidthnya 266 MHz dan dengan return loss pada frekuensi 2,78 GHz dengan return lossnya 24,372 dB. Lalu di sini ada gainnya. Gain ini kita dapatkan untuk yang awalnya 3,82 dBi dan directivity 6,198 dBi. Lalu ini ada pola radiasi. Nah, ini pola radiasinya pada awal ini masih pancaran terbesarnya itu ke samping dan ke depannya itu masih kecil gitu, masih daya yang ke depannya itu sedikit. Kemudian untuk yang ini itu untuk medan magnet dan untuk medan listriknya yang ini masih besarnya itu ke atas dan ke belakang. Kan ada main lobe ada apa? Nah di sini side lobe dan back lobe-nya itu masih besar gitu. Dan yang terbesarnya itu ke sekitar atas atau ke bagian karena dari antenanya dan didapatkan HPBWH-nya itu ini itu masih sangat lebar gitu 122,8 derajat dan melebar juga masih ke samping. Nah kemudian untuk yang HPBWE-nya itu 48,3 derajat. Lalu selanjutnya kita menggunakan metode yaitu slot batang. Slot batang itu slot itu kita seperti melubangi bagian patch dari antenanya. Nah, dan bentuknya itu batang gitu atau persegi panjang. Kita menggunakan 4 slot di setiap sisinya dan ukuran yang berbeda-beda. Dan hasil dari metode slot batang itu S parameternya berubah menjadi seperti ini. Dapat dilihat sebelumnya itu kita return loss-nya di sebelah sini gitu di 2,788. Lalu return loss-nya itu bergeser ke sekitar 3,1 atau lebih tepatnya di 3,106 di sini. Dan return loss-nya itu berubah menjadi semakin rendah 21,334. Tapi bandwidth yang didapatkan juga semakin kecil di sini di 200 MHz. Kemudian untuk gain-nya juga semakin kecil yaitu 3,55 dan directivity-nya juga directivity semakin besar yaitu yang asalnya 6,2 menjadi 6,98. Nah, tetapi walaupun return loss-nya semakin kecil dan gain-nya semakin kecil, pola radiasinya ini semakin mirip yang kita inginkan gitu, yaitu unidireksional. Ini arahnya sudah mulai ke depan walaupun side lobe dan back lobe-nya juga masih besar, tetapi untuk main lobe-nya ini sudah cukup besar dan ke depan gitu, ke arah 0 derajat. Dan HPBWH-nya juga ada memiliki lebar 56,6 derajat. Dan untuk HPBWE ini juga arahnya berubah, yang asalnya tadi ke sebelah sana menjadi ke sebelah sini. Dengan lebarnya HPBWE 44,4 ini juga semakin kecil dari yang sebelumnya. Ini tuh 45 derajat, yang sebelumnya 48,3 derajat. Jadi ini juga semakin kecil, yang menandakan untuk desain antena kami yang unidireksional ini semakin bagus gitu. Kemudian tadi itu slot yang batang atau persegi, kami juga menggunakan slot segitiga. Slot segitiga yang kami gunakan ini
ada di dekat patch di sini. Ini tuh kami juga melubangi patch di dekat feed, dekat ujung feed yang ini. Dan penambahan slot segitiga ini membuat bandwidth antena kami menjadi jauh lebih bagus gitu, karena bandwidthnya mulai dari 2,72 GHz sampai 3,24 GHz di sini, yang asalnya ini tuh naik menjadi lebih turun gitu, sehingga bandwidth yang dapat diambilnya itu semakin lebar, yang mulainya dari sini ke sini dan dari sini ke sini menjadi dari sini sampai sini. Ya walaupun tadi bandwidthnya semakin lebar, tetapi jika seperti yang sudah biasanya antena gitu, jika bandwidth kita mencari bandwidth, maka gainnya itu akan berkurang. Ini juga sama, karena bandwidth kita semakin lebar, gain yang kita dapat itu 3,08, yang asalnya itu 3, yang aslinya itu di 3,8 dBi. Nah ini turun menjadi 3,08 dBi gitu, turun sekitar 0,8 dBi. Nah itu penurunan yang cukup tinggi gitu. Dan directivity-nya juga berkurang menjadi 6,3 dBi. Nah untuk pola radiasinya ini semakin baik untuk yang slot segitiga gitu. Pancarannya ini semakin main lobe-nya itu semakin bagus ke depannya, dan minor lobe-nya atau side lobe-nya semakin kecil gitu dari referensinya. Dan HPBWH dan HPBW-nya itu pola radiasi medan magnet dan medan listriknya itu semakin baik dengan HPBWH 69,6 dan HPBWE 44,4. Nah ini untuk HPBWH itu lebih bagus di yang slot batang, dan untuk HPBWE ini lebih bagus yang slot segitiga. Kemudian kami menggabungkan gitu dari slot batang dan segitiga. Ini untuk gambar antenanya, dan ini untuk S parameternya. Dapat dilihat untuk return loss-nya itu semakin bagus gitu, semakin tinggi. Di sini dapat return loss untuk penggabungan slot batang dan segitiga, yaitu di 49,48 dB. Dan bandwidth-nya juga tetap besar gitu. Bandwidth yang didapatkan itu 529, tetapi 529 itu belum sampai di spesifikasi yang kita inginkan, yaitu 550, sehingga kita desain ini belum final gitu. Dan gainnya ini masih lebih kecil dari yang awal yang tanpa metode di 3,49 dBi, karena bandwidthnya juga semakin lebar. Lalu HPBW pola radiasinya ini tuh semakin bagus gitu. Minor lobe-nya semakin kecil dibandingkan dengan main lobe-nya. Begitu juga untuk yang HPBW, yang medan listrik. Dan untuk HPBW-nya jika digabungkan ini akan 57,7 derajat untuk HPBW-H-nya atau medan magnet, dan untuk HPBW-E di 45,1 derajat. Nah, jadi untuk penambahan slot itu kita bisa menaikkan return loss yang asalnya tanpa slot itu di seperti ini. Return loss-nya itu 24,37 dB, dan jika ditambahkan slot itu menjadi 49,83 dB. Dan selain menambah return loss juga, penambahan slot itu bisa menambahkan bandwidth. Tetapi dengan bertambahnya bandwidth dan return loss, gain-nya itu berkurang ketika ditambahkan metode slot. Kemudian kami juga menggunakan metode parasitik. Nah, parasitik yang kami gunakan pertama itu parasitik batang atau persegi seperti tadi. Nah, kami menambahkan parasitik itu di sebelah patch-nya
Di sini ada 2 di setiap sisi. Lalu ini untuk S parameternya kita mendapat return loss yang kurang lebih sama yang tanpa metode itu 24,372 dan dengan metode parasitik batang itu 24,53. Ini naik sedikit dan bandwidthnya itu berkurang yang asalnya 266 yang tadi awal menjadi 239 MHz dan gainnya juga berkurang yang asalnya 3,8 menjadi 3,6 dan directivity-nya juga berkurang asalnya 6,2 menjadi 6. Dan untuk pola radiasinya juga ini bisa dibilang semakin jelek gitu dibandingkan yang awal. Sebenarnya yang tadi yang awal itu di 0 derajatnya itu masih ada. Nah ini yang dengan metode parasitik batang ini malah yang ke sampingnya itu semakin besar gitu dengan derajatnya atau lebarnya itu 122,8 derajat. Kemudian untuk di medan listriknya ini juga ini semakin kecil dari yang awal tapi dengan arah yang sama yaitu ke sana dengan parasitik batang itu dengan lebarnya 47,8 derajat. Lalu selanjutnya kami menggunakan parasitik segitiga dengan tampilan seperti ini. Nah untuk parasitik segitiga ini menambahkan bandwidth gitu dari yang awal tadi. Tapi return loss-nya ini masih tetap kecil, tidak seperti menggunakan slot. Ini menambahkan bandwidth saja gitu. Walaupun bandwidth-nya ini sangat lebar gitu. Ini 561. Ini sebenarnya sudah melebihi spesifikasi yang kita inginkan, tetapi belum dipakai gitu. Dan gain-nya juga ini 4 dBi. Lalu di sini ada pola radiasinya. Pola radiasinya itu seperti ini. Jadi sudah mulai unidireksional, tetapi yang di 0 derajatnya itu tidak paling besar gitu. Tapi ada tutupan di sini. Dan untuk HPBWE-nya atau pola radiasi di medan listrik itu arahnya masih ke bawah antena. Nah, jadi dapat ini kemudian ada gabungan parasitik batang dan parasitik segitiga. Nah, parasitik batang dan segitiga ini kita mendapatkan S parameter yang bagus gitu bandwidthnya. Bandwidthnya itu kita mendapat 562, ini lebih besar 1 MHz dari yang sebelumnya yang segitiga saja. Dan return loss-nya juga semakin lebih tinggi yang jika parasitik segitiga saja itu 23,15 di ininya return loss-nya. Dan untuk parasitik batang dan segitiga digabungkan itu return loss untuk yang gabungan parasitik batang dan segitiga ini semakin berkurang dibandingkan yang parasitik segitiga. Nah, terus untuk gainnya ini menjadi lumayan bagus gitu, menjadi 3,725 walaupun kurang dari awal yang sebelum diberi metode. Tetapi dapat dilihat di sini untuk pola radiasinya ini menjadi sudah mendekati unidireksional walaupun side lobe dan back lobe-nya masih cukup besar gitu. Dan untuk main lobe-nya ini sudah cukup sempit, ada di 43,9 derajat untuk main lobe-nya dan daya terbesarnya itu ada di 0 derajat atau ke depan gitu sesuai yang kita inginkan untuk pola radiasi unidireksional. Di sini untuk HPBWE-nya tidak berbeda jauh seperti sebelumnya dengan lebarnya itu 64,1 derajat. Jadi untuk penambahan parasitik ini berfungsi untuk menambahkan bandwidth. Bandwidthnya itu menjadi besar jika menggunakan parasitik. Dan untuk parasitik batang itu tidak cukup bagus, tetapi jika menggunakan parasitik segitiga saja pola radiasi yang dihasilkan itu seperti ini. Daya terbesarnya itu tidak di yang paling di 0 derajat gitu atau di depan antena, tetapi jika menggunakan parasitik gabungan parasitik segitiga dan batang mendapatkan untuk daya terbesarnya itu di 0 derajat atau di depan antena seperti yang kita inginkan.
Kemudian untuk yang finalnya atau yang kami gunakan itu gabungan dari semua metode yang tadi, slot yaitu slot batang dan segitiga, kemudian parasitik, segitiga dan batang juga. Mungkin saya akan menjelaskan kembali gitu. Di sini bandwidth yang didapatkan itu menjadi untuk hasil yang akhir yang kita gunakan itu untuk penggabungan semua metode, kita berhasil mendapat bandwidth yang paling besar gitu di 583 dengan return loss 29,38 di frekuensi 3,1 GHz. Nah, gain yang didapatkan ini tidak terlalu besar seperti yang awal atau seperti yang parasitik segitiga, tapi ini kita mengambil yang ini karena pola radiasinya ini sempit gitu di main lobnya. Ini tuh seperti yang kita inginkan untuk pola radiasi unidireksional di antena microstrip bow tie. Dan ini juga untuk yang pola radiasi di medan listriknya. Ini realisasi yang kita buat. Nah, ini dapat dilihat gitu untuk desainnya, ini tampak depan dan tampak belakang. Nah, bandwidth yang kami dapatkan itu 582 di realisasi, yang mana ini hanya berbeda kurang 1 MHz dari hasil simulasi. Kemudian untuk return loss-nya ini di 25,55 dB yang pada simulasi itu 29 dB. Kemudian ini kami mendapatkan parameter medan jauh realisasinya. Yang pertama itu ada gain. Nah, setelah kami melakukan pengukuran, ini ada daya antena DUT atau device under test, yaitu antena yang kami buat, itu microstrip bow tie. Kami mendapat di frekuensi 2,851 itu di minus 51,8 dBm. Dan ini ada daya antena referensi, kami menggunakan antena horn dengan dayanya itu minus 44,25 dBm pada frekuensi yang sama, yaitu 2,85 GHz. Nah, kemudian untuk menghitung gain ini kami menggunakan rumus, yaitu daya antena DUT atau yang kami buat dikurangi daya referensi horn ditambah 12 dBi. Nah, ini 12 dBi itu adalah gain dari antena referensinya gitu. Jadi kita menggunakan ini dan didapat hasilnya itu untuk gain antena kami 4,45 dBi. Ini tuh lebih bagus dari yang simulasi. Yang simulasi itu tadi di 3,75 dBi dan realisasinya itu 4,45 dBi. Kemudian di sini ada perbandingan simulasi dan realisasi parameter S. Nah, dapat dilihat bahwa hasil simulasi ini yang biru dan hasil realisasi ini yang merah gitu. Dapat dilihat bahwa seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, return loss dari realisasi itu lebih kecil daripada yang simulasi. Yaitu yang simulasi ini di 25,5 yang realisasi di 25,5 dB dan simulasi ini 29,38 dB. Kemudian frekuensi kerjanya yang simulasi itu di 2,662 MHz sampai 3,45 MHz. Itu dari sini ini tuh 2,662 MHz sampai 3245 MHz. Dan untuk yang realisasi ini frekuensi kerjanya di 2715 MHz sampai 3295 MHz, yang mana bandwidthnya ini berbeda 1 MHz gitu. Tetapi dengan frekuensi kerja yang berbeda. Frekuensi kerja untuk antena yang realisasi itu frekuensinya lebih tinggi sedikit daripada yang simulasi. Lalu gainnya itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang realisasi itu lebih tinggi gitu. Yang simulasi ini 3,575 dBi dan yang realisasi 4,45 dBi. Dengan return loss-nya sudah saya jelaskan sebelumnya, dan simulasi ini tadi mendapatkan pola radiasi unidireksional dan realisasi belum dilakukan pengukuran untuk
pola radiasi. Nah, lalu di sini saya akan memberikan kesimpulan dari percobaan antena atau desain antena yang sudah kami laksanakan. Jadi dari yang kami telah melakukan perancangan dan realisasi dapat disimpulkan yaitu untuk perancangan menggunakan slot itu, pause dulu deh. Nah, untuk yang slot itu akan mendapat pola radiasi yang slot itu akan mendapat yang menggunakan slot itu akan mendapatkan return loss yang semakin kecil untuk slot batang dan semakin besar untuk slot segitiga gitu, bisa dilihat di sini. Dan untuk slot batang itu bandwidthnya itu semakin kecil dari tanpa metode. Lalu untuk slot segitiga return loss-nya itu semakin besar dan bandwidthnya juga semakin besar. Tetapi untuk kedua penggunaan slot batang yang segitiga, frekuensi tengahnya itu bergeser yang asalnya 2,788 menjadi 3108 dan 3127. Lalu untuk penggabungan slot elemen segitiga ini mendapatkan bandwidth yang besar juga gitu, yang lebih besar, yaitu 529 MHz dengan frekuensi tengahnya 3103 MHz. Dan return loss-nya juga semakin besar 49,83 dengan gain. Nah, gain-nya itu semakin berkurang dari yang sebelum diberikan slot. Dan directivity-nya itu semakin besar. Dan untuk HPBW dan HPBWH ini berkaitan dengan pola radiasi, ini HPBW-nya itu semakin kecil gitu, yang mana menandakan pola radiasinya itu semakin bagus untuk antena unidireksional yang kita desain. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, semakin arahnya itu semakin ke depan gitu, sesuai desain yang kami inginkan. Pause dulu deh. Lalu untuk yang metode parasitik, jika dibandingkan dengan yang tanpa metode, bandwidth-nya itu untuk parasitik batang itu semakin berkurang. Dengan return loss-nya juga, return loss itu hanya berbeda sedikit gitu. Dan directivity-nya juga dan gain berkurang. Lalu untuk parasitik yang segitiga, frekuensi tengahnya bergeser dan bandwidth-nya itu bertambah menjadi sangat besar untuk parasitik segitiga, yaitu 561 MHz yang asalnya 266 MHz. Dan tetapi return loss-nya itu berkurang menjadi 23,146 dan gain-nya itu bertambah sangat besar menjadi 4 gitu, yang asalnya 3,8. Dan directivity-nya juga bertambah menjadi 7,33. Lalu untuk pola radiasinya atau HPBW-nya dengan parasitik batang dan segitiga itu menjadi semakin besar gitu untuk lebar bandwidth-nya, atau tidak lebih besar dari yang awal, tetapi masih cukup besar gitu, tapi berkurang lebarnya. Dan untuk gabungan dari parasitik batang dan segitiga, kami itu mendapatkan bandwidth 562 dengan HPBW-nya 43,9 untuk yang mainan listrik dan 64,1 untuk yang dari magnet. Nah, ini juga menandakan seperti tadi pola radiasinya itu semakin bagus gitu dibandingkan yang awal. Dan gain-nya itu tetapi lebih berkurang dari yang awal yang asalnya 3,8 menjadi 3,725. Dan return loss-nya juga berkurang menjadi yang asalnya 24,372 menjadi 22,97. Nah, kemudian setelah digabungkan metode slot dan parasitik, ini menjadi yang tadi hapus dulu deh, yang gabungan slot dan parasitik lagi. Nah, sudah kan? Nah, jadi dapat disimpulkan untuk slot itu dapat memperlebar bandwidth dan
tinggi return loss gitu, dan mengurangi gain, yang mana bandwidth dan return loss-nya ini semakin bagus, tetapi gain-nya itu semakin buruk jika menggunakan slot. Dan jika menggunakan parasitik, bandwidth-nya juga semakin bagus, tapi return loss-nya semakin buruk gitu, dan gain-nya juga semakin buruk walaupun sedikit. Tetapi untuk kedua metode yaitu slot dan parasitik ini membuat pola radiasi yang dihasilkan oleh antena itu semakin bagus, semakin mendekati yang kita inginkan, yaitu unidireksional. Dan ketika digabungkan slot dan parasitik ini menjadi semakin bagus gitu. Bandwidth yang kita dapatkan itu semakin besar, return loss yang didapatkan itu semakin besar, atau yang paling ideal dari perancangan kami. Gainnya juga walaupun tidak setinggi yang awal, tetapi ini masih memenuhi spesifikasi gitu. Walaupun berkurang, yaitu menjadi 3,575, directivity-nya naik menjadi 7,066, dan HPBW dan HPBWH-nya itu semakin berkurang atau menjadi semakin bagus untuk unidireksional gitu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian hasil simulasi maupun realisasi disebabkan oleh perbedaan parameter seperti permitivitas dan konstatardaman secara teori, simulasi, dan realisasi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh komponen yang digunakan dan proses pembuatan realisasi itu sendiri. Metode-metode pada perancangan antena dapat mempengaruhi respon antena, di mana metode slot dapat memperbagus pola radiasi menjadi unidireksional, sedangkan metode parasitik membuat bandwidth dan gain menjadi lebih bagus. Sehingga penggabungan kedua metode tersebut dapat menghasilkan antena bow tie dengan spesifikasi yang diinginkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.